Selamat pagi dan shalom untuk seluruh jemaat GMI Kanan Medan Selatan. Pada hari ini, Senin 22 Juni 2026, kita akan mendengarkan renungan pagi firman Tuhan. Sebelum itu kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah. Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Dan pada hari ini kami akan mendengarkan renungan pagi. Berkati kami, berikan kami hikmat, sehingga kami dapat mengerti dan berikan kami kekuatan untuk dapat melakukannya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini tertulis di dalam kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 23. Sebab siapa yang menyangkal anak, ia tidak memiliki Bapa. Siapa yang mengakui anak, ia juga memiliki Bapa. Amin. Tema kita yaitu berpusat kepada Yesus. Jemaat yang diberkati Tuhan, setiap orang pasti memiliki harapan yang lebih baik untuk masa depannya. Saya teringat perkataan mendiang bapak saya yang mengatakan seperti ini. Setiap orang tua mengharapkan anak-anaknya lebih baik dari dirinya. Misalnya dalam hal pendidikan. Kalau orang tuanya lulus SMA, kalau bisa anaknya lulus sarjana atau S1. Kalau orang tuanya lulus S1, anaknya haruslah S2. Kalau orang tuanya lulus S2, kalau bisa anaknya S3. Kalau bisa lebih tinggi dari orang tuanya. Kalau tidak bisa, biarlah lulusannya sama seperti orang tuanya. Begitu juga dalam segala bidang kehidupannya. Karena setiap orang tua berpengharapan anaknya lebih maju dan lebih sukses daripada dirinya. Dalam ayat 23 ini harapan Rasul Paulus yang dinyatakan kepada Timotius sebagai anak rohaninya. Rasul Paulus menyatakan harapannya untuk segera mengutus Timotius kepada jemaat Filipi setelah melihat perkembangan masalah-masalah yang terjadi, yaitu konflik, perpecahan internal seperti perselisihan antara pemimpin wanita Euodia dan Sintike, dan juga egoisme, dan juga ancaman ajaran sesat, legalisme, keyahudian, dan penganiayaan dari luar. Rasul Paulus menegaskan bahwa Timotius harus dapat mengatasi perselisihan, masalah-masalah yang terjadi pada saat itu. Dan harus juga meneladani 3 prinsip rohani yang sangat penting, yaitu kesediaan menyerahkan masa depan kepada Tuhan, dedikasi yang tulus untuk melayani, dan pentingnya berfokus pada kebutuhan jemaat. Dalam hal ini Timotius yang telah diakui anak itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, baik di dalam ucapan dan kehidupan yang nyata yang diwujudkan dalam pelayanannya kepada jemaat yang ada di Filipi. Dalam hal ini yang dapat kita renungkan adalah 1. Mencari kabar, mengetahui keadaan iman jemaat secara langsung. Begitu juga dengan kehadiran kita di dalam hidup ini. Apakah kita dapat mengetahui iman orang-orang di sekitar kita? Misalnya bagaimana iman anak-anak kita, bagaimana keimanan orang tua kita, dan sebagainya. Mencari kabar iman mereka itu perlu, karena itu merupakan suatu tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang mengikut Yesus. 2. Membawa teladan, memberikan contoh nyata tentang pelayanan yang sehati dan tulus, memikirkan kepentingan Yesus, bukan kepentingan diri sendiri. No egosentris, but yes, Yesus sentris. Tidak berpusat pada diri sendiri, tapi berpusat kepada Yesus. Dan jadilah teladan bagi semua orang. 3. Memulihkan kesatuan,
membantu jemaat kembali sehati, sejiwa, dan berdiri teguh dalam iman di tengah penderitaan. Kesatuan merupakan fondasi berjemaat ataupun dalam keluarga. Itu bisa terjadi jika kita mengakui Yesus dan menempatkan Yesus di atas segalanya, sehingga kita kuat dalam mewujudkan kemuliaan Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Marilah kita mengakui Yesus dalam kata-kata dan wujud yang nyata dalam segala perbuatan baik yang dapat dirasakan oleh semua orang. Yang jadi pertanyaan bagi kita, sudahkah kita meneladani Yesus di dalam kehidupan kita dan rela mengesampingkan kepentingan pribadi demi melayaninya dan menjadi berkat bagi semua orang? Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman Tuhan pada hari ini. Ajarkan kami untuk menempatkan Engkau dalam segala kehidupan kami, berpusat kepadamu ya Tuhan Yesus, sehingga dalam keseharian kami dapat memuliakan nama-Mu. Bapa, kami serahkan kehidupan kami satu hari ini kepadamu. Berkati kami, tuntun kami untuk dapat melakukan segala apa yang Kau perintahkan bagi kami. Berkati anak-anak kami dalam segala kehidupan mereka, dan biarlah Tuhan mereka bertumbuh dan berkembang seturut dengan kasih Tuhan, baik secara tubuh jasmani mereka dalam pertumbuhan jasmani, bahkan itu di dalam mentalnya dan kerohaniannya. Biarlah Tuhanlah yang dapat memenuhi segala kebutuhan mereka. Kami serahkan mereka kepadamu, begitu juga dengan orang tua kami dan juga jemaat-Mu di dalam lanjut usia. Engkau berikan kesehatan, Engkau lawat mereka, jamah tubuh mereka yang sakit, pulihkan Tuhan. Mari Tuhan Engkau berikan sukacita, damai sejahtera di dalam masa tua mereka. Kami serahkan jemaat-Mu di dalam pemulihan kesehatan. Mereka lemah di dalam tubuh jasmani mereka. Kami mohon, mari Tuhan Engkau bekerja. Engkaulah yang melawat mereka, memampukan mereka, menguatkan mereka Tuhan. Berikan kesabaran, keteguhan hati mereka, iman mereka. Biarlah Tuhan mereka boleh menanti dan menikmati kesehatan yang Tuhan terus berikan sedikit demi sedikit dalam kehidupan mereka. Berangsur-angsur mereka semakin dipulihkan. Kami mohon campur tangan-Mu, berkati mereka Bapa. Kami juga sangat bersuka cita untuk ulang tahun kelahiran jemaat-Mu. Kami serahkan Esther Risa Maedani S yang genap usianya 15 tahun. Kiranya Engkaulah yang memberkati, memberikan kesehatan, berkati dalam pendidikannya, berkati Tuhan di dalam kehidupannya. Biarlah Tuhan semakin Engkau berikan yang terbaik baginya. Mari Engkau tempat dia menjadi pribadi yang baik, pribadi yang menyenangkan hati-Mu Tuhan, menyenangkan hati orang tuanya dan semuanya Bapa. Kiranya dia bisa berjalan bersama dengan-Mu dalam jalan kebenaran. Terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan kami kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.